Arti kehilangan menurut Umay Shahab adalah ketika semuanya berhenti di sini. Efeknya memang sungguh devastating ketika kita direnggut dari kebersamaan dengan orang yang kita sayangi. Duka mendalam, rindu yang berat menggelayuti tanpa pelampiasan, atau rasa bersalah karena nggak sempat say goodbye dengan proper. Rundungan perasaan yang mendera itu telah countless times diterjemahkan menjadi karya. Paling sering sih jadi cerita horor, ya kan? Grief, kenangan, rasa bersalah seringnya dijadikan hantu yang terus menggentayangi. Namun Umay mengambil penyimbolan yang lebih dekat dan lebih akrab dengan usia mudanya, dengan dunia modern yang tidak begitu asing bagi kita semua, dan mungkin malah lebih advance dunianya. Film Ketika Berhenti di Sini memotret perasaan kehilangan dalam lingkup teknologi, sebuah fiksi ilmiah alih-alih suspense kelam. Bayangan hantu digantinya menjadi pendar visual hologram. Konsep dunia yang lantas mencuat di tengah skena sinema tanah air kita yang lagi khusyuk dengan cerita horor dan daerah pedalaman dan juga setting waktu yang bernostalgia. Film ini seolah menegaskan bahwa rasa kehilangan itu memang sekekal itu, past, present, future. Selama manusia merasakan cinta, manusia akan merasakan kehilangan. Maka hadirlah film ini untuk membantu kita melewati perasaan itu saat tiba waktunya dia nanti berhenti di kita. Aku melewatkan karya pertama Umay karena waktu itu aku belum eligible untuk masuk bioskop. Dan setelah nonton film keduanya ini, kayaknya aku bakal cek film pertamanya di platform-platform segera mungkin. Karena yang ditawarkan Umay ternyata adalah sudut pandang yang menarik. Passionnya pun terasa. Reference Umay dalam bikin film kali ini pun kayaknya nggak banyak pembuat film yang berani ngambil. Ya kan, Ketika Berhenti di Sini bermain dengan tema manusia dealing with kehilangan dengan bantuan AI. Terasa seperti episode serial Black Mirror. Selain itu, juga ada obvious movie reference yang disebut di dalam narasi, yaitu filmnya Jim Carrey tahun 2004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Film yang kompleks membahas dua orang yang ingin saling melupakan, tapi mereka tetap saling ketemu, mengulangi siklus jatuh cinta dan putus tersebut. Nah, Dita, protagonis Ketika Berhenti di Sini, suka sekali sama Eternal Sunshine. Dia bahkan berdandan seperti Clementine, karakter cewek di film tersebut saat pesta kostum. Dan yang bakal dialami Dita dalam cerita ini juga nggak jauh-jauh dari soal nggak bisa melupakan. Mahasiswi jurusan desain grafis itu dari awal cerita sebenarnya sudah struggling dengan kematian ayahnya. Kematian yang belum bisa dia ikhlaskan. Nah, ketika Dita kenalan dan jadi dekat sama cowok penggemar teka-teki dan teknologi bernama Ed, keduanya itu tampak klop dan mereka membicarakan hal-hal deep talk. Topik kematian lantas muncul ke permukaan. Sementara Ed tampak menganggap kematian sama sakralnya dengan kelahiran, Dita memandang sebaliknya. Kita bisa melihat betapa Dita ini Dita's death, yang menurutnya kematian itu bisa datang tanpa dipersiapkan. Malang bagi Dita, 4 tahun setelah menjalin hubungan dengan Ed, kematian itu datang lagi, menjemput Ed kali ini. Dan sama seperti saat kehilangan ayahnya, hidup Dita lantas jadi stop kembali. 2 tahun berlalu dan Dita masih belum bisa melepaskan Ed sepenuhnya. Sahabat terdekat Dita, termasuk Ivan yang dari dulu selalu menyukainya, mencoba mengisi hidup Dita. Tapi perempuan itu tampak semakin susah dijangkau. Terlebih ketika Dita mendapatkan kacamata khusus yang bisa memproyeksikan AI hologram dengan wujud dan suara persis seperti Ed. Nah, pelajaran mengikhlaskan nomor 1 dari film ini adalah bahwa yang telah pergi sesungguhnya tidak pernah beneran pergi. Mereka akan kembali kepada kita dalam bentuk yang gak akan kita pernah duga. Maka apresiasilah yang datang ke hidup kita sebesar kita menghargai yang telah pergi. Things got really interesting saat membahas Dita dengan hologram Ed. Film ini membuat cukup ambigu mengenai apakah si teknologi itu begitu canggih sehingga AI Ed bisa muncul dan bersikap sefluid aslinya, atau apakah Ed yang kita lihat itu sesungguhnya cuma proyeksi dari perasaan Dita yang bergulat dengan proses mengikhlaskan. Karena memang film ini tuh paham betapa pentingnya building up dalam penceritaan. Si hologram Ed awalnya dihadirkan bersikap seperti AI pada umumnya, kaku kayak Siri atau Alexa, bedanya cuma ada wujudnya doang. Nah, film malah memperlihatkan sosok hologram yang lain dulu sebelum menghadirkan wujud Ed. Ya kan, dia cuma berdiri. Nah, perlahan seiring Dita tampak semakin nyaman, hologram Ed mulai bisa duduk, bahkan bisa nanti ikut berlari menemaninya olahraga. Nah, ngomong-ngomong soal build up, relasi antar karakter juga dibangun dengan seksama.
gimana perasaan Ivan terhadap Dita, gimana Dita dan Ed kenalan hingga bisa saling suka. Film ngasih waktu banyak untuk membangun relasi-relasi ini, sehingga adegan-adegan saat dunia cerita mulai bergejolak oleh kehadiran hologram Ed, yang tentu saja awalnya dirahasiakan oleh Dita dari teman-temannya, terasa lebih punya bobot emosi, karena kita diperlihatkan para karakter ini sebelum konflik utama itu terjadi. Kita jadi benar-benar mengerti apa yang mereka rasakan. Pembawaan natural dari para aktornya pun jadi icing on the cake yang bikin penonton semakin tersedot ke dalam cerita. Yang jelas cerita tentang teknologi ini cast-nya tuh pas banget. Ada Brian Domain, ada Prilly Latucomputer, dan ada Reval HD. Nggak bercanda. Arahan film ini memang tampak percaya diri. Umay mengaduk bahasan kematian, penjelasan soal role teknologi di dunia ceritanya, hingga urusan relationship dan pertemanan dengan tambatan perspektif yang kuat. Ini dunia anak muda yang melek teknologi, yang melek keterbukaan komunikasi. Arahan Umay tidak membuat film kehilangan suara khas mereka. Karena sudah cukup banyak film yang kita tonton tentang anak muda atau remaja, atau yang coba mengangkat suara kopi senja, atau bahkan film anak-anak, tapi film itu sendiri terasa jauh dari subjeknya tersebut. Yang jatuhnya film itu jadi kayak trying too hard dalam mempotray karakternya, let alone dunia mereka. Nah, ketika berhenti di sini, melakukan itu dengan terlihat natural. The way characters talk, the way they act around others, dialognya tahu kapan harus pakai kosakata anak muda, kapan harus pakai bahasa deep talk, kapan harus bersendu dengan perasaan, kapan harus bercengkrama dengan orang tua. Film ini tuh mudah connect kepada penonton muda karena mereka sudah bicara dengan bahasa yang sama. Momen-momen emosional yang jadi ujung tombak cerita juga terdeliver dengan baik karena ini. Banyak yang nangis di studioku saat nonton kemarin. Film ini tuh sendiri terasa kayak beneran muda gitu, tapi juga punya kekurangan yang sama dengan anak muda. Dia bisa kayak tukaki gitu. Beberapa hal harus dipoles lagi. Naskah film ini terasa rough around the edges. Hook-hook dan plot point cerita berkembang dengan aneh. Ada yang kayak atas dasar hura-hura saja. Banyak kejadian film ini terjadi karena sesuatu yang nggak langsung berhubungan dengan konflik karakter utama. Misalnya, kacamata hologram tadi nggak bakal ada di tangan Dita, yang artinya cerita film ini nggak bakal lanjut kalau Dita tidak menumpahkan minumannya ke iPad sekali lagi. Jadi majunya cerita ini sebenarnya lemah kan, karena kebetulan. Tapi memang kebetulan seperti demikian masih bisa dimaklumi. Salah satu caranya untuk membuat penonton maklum dengan kebetulan adalah dengan mendesain kebetulan tersebut dengan kejadian yang masih ada sangkut pautnya dengan flow protagonis. Jika dia orang yang belum move on, maka adegan kebetulan tersebut bisa didesain dari dia yang nggak fokus karena mikirin orang yang sudah nggak ada sehingga dia menumpahkan minum. Ya kan? Pada film ini, adegan kebetulan itu adalah Dita menumpahkan minum karena saat meeting dengan cameo pemain mencuri Raden Saleh, wallpaper iPad-nya keganti jadi foto dia dengan Ivan. Bahkan bukan dengan foto Ed. Atau bahkan bukan karena dia malu ketahuan oleh sahabat-sahabatnya. Nah, ini kan seperti gerakan gegabah khas anak muda dilakukan oleh film ini. Adegan yang mestinya bisa didesain dengan lebih ketat lagi gitu. Film ini perlu banget sebenarnya untuk lebih banyak memasukkan interaksi Dita dengan sahabat-sahabatnya. Tapi ya jadi loose karena film ingin memasukin hal yang menarik lainnya. Cerita jarang sekali maju karena pilihan Dita. Most of the time, Dita sebagai karakter utama hanya bereaksi atas keadaan di sekitarnya. Gak sengaja numpahin air, mendengar Ed kecelakaan. Pilihan signifikan pertama untuk majunya plot yang dibuat oleh Dita adalah saat memutuskan untuk terus memakai kacamata. Dan itu baru terjadi menjelang midpoint. Tadinya aku pikir ini bakal jadi masuk ke babak kedua, tapi enggak. Jadi sebenarnya nice sebuah film tuh nge-build up bangunan hubungan karakter terlebih dahulu. 30 menit benar-benar digunakan film ini untuk itu. Tapi harusnya itu bisa dilakukan dengan tetap memberikan pilihan kepada karakter utama, tetap membuatnya beraksi, jadi penggerak cerita. Looking back setelah nonton, aku bahkan gak yakin Dita ini punya motivasi personal sebelum kenalan dengan Ed. Dan juga soal kenalan itu, film itu gak circle back lagi, gak ngasih alasan kenapa si Ed ini dibikin sebagai seorang complete stranger yang follow sosmednya Dita. Kenapa gak teman sekampus atau semacamnya gitu. Apakah itu biar supaya dia tuh jadi kayak manic pixie dream boy, ya kan, kayak Clementine di Eternal Sunshine. Tapi bahkan Clementine di film itu pun berkembang jadi lebih dari sekedar manic pixie dream girl. Kenapa Ed follow Dita? Tadinya aku pikir Dita ini semacam seleb sosmed, ya kan? Karena ada adegan sosmednya di-replay oleh banyak orang.
Tapi perihal itu juga tidak divisit lagi oleh film. Present sosmed Dita kayak cuma buat liatin bahwa mereka ini tuh anak muda yang interaksinya ya banyakan di dunia maya. Bagian terbaik film memang ketika Dita mulai punya kacamata putih tersebut. Dia mulai membuat pilihan-pilihan yang harusnya memang membuat hidupnya jadi lebih rumit, membuat relasinya dengan Ivan, dengan sahabat, dengan sekitarnya renggang atau semacamnya. Satu lagi kekurangan pada naskah adalah seperti kehabisan waktu untuk menggali bagian tersebut. Si Dita ini tuh kurang dipanis gitu, kurang dihukum istilahnya. Drama itu kan main dari naik turunnya, titik teratas ke titik terendah karakter. Nah di film ini, itu kayak Dita tuh belum dapat titik terendah di hidupnya gitu. Stakenya nggak kerasa, karena Dita nggak terkesan beneran ngerasa ada kegagalan saat dia menghabiskan waktunya ngobrol dan menjalin hubungan dengan hologram alih-alih dengan manusia nyata. Bahkan sampai akhir, aku merasa sukar percaya Dita ini genuinely appreciate Ivan gitu. Karena ada surat dan malah Ivan yang mau mencoba mengerti Dita kembali. Nah di akhir, naskah kembali ragu untuk meletakkan semuanya di tangan Dita. Keputusan dia mendelete hologram juga berkurang efeknya karena dia tuh tidak belajar dari kesalahannya sendiri untuk itu. Ini baru film kedua dari Umay, tapi dia sudah berani bikin yang sekompleks ini. Ceritanya berevolusi dari tentang pure romance ke yang lebih psychologically challenging, dengan fiksi ilmiah sebagai panggung, terus ke hubungan ayah dan anak. Sejujurnya ini udah masuk kriteria buat dikasih nilai 9 buatku. Tapi naskah yang jadi sandungan utama. Walau dialog-dialognya tersusun dan terlontar dengan genuine, teknis dan struktur penulisannya masih loose, masih banyak gegabah. Karakter utamanya juga tidak banyak menggerakkan cerita dengan pilihan. Jikapun ada pilihan, posisi dan timing adegannya tuh aneh. Terus juga ada adegan yang hooknya nggak benar-benar nyambung ke konflik. Kayak posisi cameo saja seolah lebih didahulukan ketimbang menggali persahabatan karakter sentral. Meski begitu, memang dengan semua passion dan kreasi semenyegarkan ini, aku berharap kiprah penyutradaraan Umay tidak berhenti di sini. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk ketika berhenti di sini. That's all we have for now. Kalau kacamata itu beneran ada, apakah kalian akan menggunakannya untuk menyapa kembali orang yang telah pergi? Share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydirtshit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.